bersemerawut di Jalan Jakarta kembali memakan korban, seperti yang terjadi di sepanjang Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Seorang pengendara ojek online tewas usai tersangkut salah satu jaringan kabel yang terjuntai ke jalan. Dari rekaman video yang direkam warga, terlihat para pengguna jalan membadati Jalan KS Tubun karena seorang pengendara motor terjatuh. Diketahui, pengendara tersebut merupakan pengemudi ojek online yang tengah melintas dan meninggal dunia tersangkut salah satu jaringan kabel. Para pengendara berharap pemerintah DKI Jakarta untuk segera membenahi jaringan kabel di Jakarta agar berada di bawah tanah sehingga tidak membahayakan warga. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pada segmen Apa Kabar Indonesia Pagi on lokasi hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk membahas sesuatu yang memang sudah viral di media sosial beberapa waktu terakhir ini, yakni mengenai semrawutnya kabel di ibu kota. Nah, memang sebelumnya semrawutnya kabel ini mungkin kita hanya menilai mengganggu pandangan dan juga mengganggu para pengendara yang melintas di sekitarnya. Namun ternyata belakangan ini terbukti semrawutnya kabel tersebut menelan korban. Ada seorang mahasiswa di Bintaro yang bernama Sultan yang terlibat kecelakaan akibat hal tersebut dan juga saat ini tenggorokannya rusak. Kemudian yang terbaru ini minggu lalu ini ada seorang pengemudi ojek online yang ternyata menjadi korban semrawutnya kabel tersebut dan meninggal dunia. Pagi hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu keluarga korban, yakni kakak dari almarhum. Assalamualaikum Mbak Sito. Ya, saya Indi Mbak. Ya. Oke, Mbak, ini Mbak Sito ini adalah kakak dari almarhum. Betul, kakak. Mas Fadim ya? Oke, ini kalau saya boleh tahu Mas Fadim ini berarti adik langsung dari Mbak Sito? Persis. Adik kandung di bawah aku, ya betul. Oke, ini kejadiannya kapan ya Mbak ya? Hari Jumat malam, tanggal 28 berarti ya 28 Juli 2023. Jadi dikabarinnya tuh sekitar jam 11-an nih saya dikabarin sama teman-temannya gitu. Oke, ini saya turut berduka cita, saya menyampaikan duka cita yang sangat dalam karena memang ini kan kematian atau meninggal dunianya Mas Fadim ini diakibatkan oleh semrawutnya kabel di Jakarta ini terutama. Tapi pada saat keluarga mengetahui Mas Fadim ini meninggal dunia, berarti sempat menuju ke lokasi kejadian atau bagaimana, Mbak? Enggak, kita langsung di IGD karena Fadim kan posisinya di saya di IGD, jadi kita langsung ke rumah sakit Pelni gitu. Oke, kronologi yang diketahui oleh pihak keluarga terkait yang kejadian kita tahu ini seperti dari sosial media itu aja sih dan teman-temannya sih. Jadi memang pas kejadian persisnya saya kurang tahu karena harus cek CCTV juga kalaupun ada gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika adik saya itu udah di IGD tuh ada sudah datang ke sana, alaminya itu masih melihat dia ada di sana dan posisinya memang belum koma, jadi masih bergerak, ada respon gitu ya. Nah tapi setelah itu dibawa ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit memang sudah dalam kondisi koma. Oke, tapi keterangan dari pihak rumah sakit begitu, meninggalnya Mas Fadim ini akibat apa Mbak? Karena ada luka di bagian tengkorak tulang kepala bagian bawah belakang sama di patah di leher gitu. Jadi memang lukanya itu fatal, tapi secara di bagian tubuhnya di luar tidak ada, jadi memang lukanya di dalam, makanya banyak sekali dia bleeding gitu. Oke, luka di bagian dalam berarti. Betul. Ya. Oke, nah kemudian kalau kronologi yang diketahui oleh pihak keluarga dijelaskan nggak oleh pihak kepolisian begitu yang sudah menghubungi? Iya betul, dijelaskan kakak saya, cuman memang saya kan belum ngobrol banyak sama kakak karena banyak persiapan yang harus kita lakukan untuk rangkaian tahlilan. Nah jadi kalau misalnya yang detailnya ya itu kakak saya yang laki-laki yang tahu gitu. Oke. Ini kalau saya lihat di sini juga ada sejumlah sembako. Ini kalau boleh tahu dalam rangka tahlilan begitu? Fadim ini kan kakaknya banyak ya, ada 6 orang gitu. Nah, jadi kita mau keliling gitu Mbak. Jadi ya ada 2 hari di tempat kakak yang pertama, 2 hari di tempat kakak yang satunya lagi, yang ketiga, yang kedua gitu. Nah ya, jadi kita keliling-keliling. Oke. Informasinya Mas Fadim adalah anak ke-7 dari 7 bersaudara dan Mbak Sito ini adalah anak ke-6 begitu ya.
sehari-hari Mas Fadim ini tinggal bersama dengan Mbak Sito atau bersama yang kakak lain? Yang laki-laki gitu. Nah, jadi aktivitas dia seharian ya selain banyak berkumpul sama teman-temannya, dia juga ada online, kemudian juga kadang-kadang ikut dengan yang Gojek gitu. Jadi memang Fadim ini aktivitasnya walaupun misalnya dia masih single tapi sangat banyak dan teman-temannya banyak gitu. Kegiatan aktivitas di luar pekerjaan juga banyak, kayak sosial life-nya tuh lumayan padat lah. Oke, berarti Mas Fadim ini memang belum berkeluarga. Belum. Selama ini kedekatan dengan Mbak Sito sendiri seperti apa? Kami sangat dekat, kita bertujuh sangat dekat. Jadi memang kalau misalnya pergi kemana-mana, biasanya saya dengan kakak saya yang satunya sama Fadim gitu. Jadi kita pergi bertiga kemana. Atau ya Fadim kalau nggak kesini gitu, di rumah saya yang satunya tadi di situ. Oke. Berarti memang sangat dekat karena 7 bersaudara dan orang tua masih ada. Sudah almarhum, iya, Oke. sudah lama. Oke. Nah, komunikasi terakhir antara Mbak Sito dan juga almarhum ini seperti apa sih, Mbak? Kita sedekat itu, jadi pada saat hari dari kejadian itu memang kita masih sering DM-an, ngirim sesuatu kabar tentang, ya kita sering update di Instagram, kemudian juga kadang WhatsApp. Jadi memang sehari ya kayak partner kerja sebenarnya. Kalau kita sama teman kerja kan suka gitu ya, bisa update setiap saat. Dan Fadim juga seperti itu. Jadi sangat-sangat dekat sekali hubungan saya dengan Fadim dan kakak-kakaknya. Tapi ini kan berdasarkan informasi yang beredar, memang kematian dari Mas Fadim ini berkaitan dengan semrawutnya kabel di Jakarta juga. Apakah pihak keluarga ini sudah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian dari kabel yang semrawut ini, Mbak? Jadi sebenarnya karena kakaknya Fadim ini banyak, jadi kita bagi-bagi tugas, Mbak. Nah, untuk yang ke bagian kepolisian, kemudian itu kakak saya yang satunya lagi yang lagi. Nah, untuk kakak-kakaknya cewek itu ngurusin tahlilan gitu. Jadi persisnya seperti apa saya nggak bisa ngasih informasi yang lengkap karena takutnya nanti saya malah salah ngasih informasinya gitu sampai sejauh mana prosesnya. Update-nya sampai sekarang. Tapi harapan dari keluarga seperti apa sih, Mbak, terkait dengan kejadian ini? Harapannya kan kalau misalnya ini kan udah kejadian ya, kalau kedepannya sih mudah-mudahan dari pihak yang bertanggung jawab, ya, instansi yang terkait itu untuk bisa lebih merapikan lagi karena ini berhubungan sama keselamatan banyak orang gitu ya. Jadi memang perlu dipikirkan bagaimana formula yang baik supaya kabel itu tidak ada di atas, apakah ditanam, apakah karena aktivitas di Jakarta lumayan banyak ya. Jadi bukan harapan kami doang sih, betul. harapan kita semua. Harapan kita semua, ya. betul. Dan karena banyak juga kepala-kepala keluarga di sana yang mencari nafkah yang mereka menggunakan motor. Karena ini sangat riskan untuk yang pakai motor. Kalau naik mobil mungkin enggak kan, tapi kalau mereka motor iya. Iya, baik. Terima kasih sekali atas sama-sama baik. Berbagi cerita ya Mbak Sito, dan tentunya kita harapkan ini ya ke pemirsa TV One juga, kabel-kabel di wilayah DKI Jakarta dan juga di wilayah manapun yang masih semrawut ini bisa kembali dirapikan, mungkin bisa ditaruh di dalam tanah begitu sehingga tidak ada korban-korban lainnya akibat semrawutnya kabel ini. Sementara itu yang bisa kami laporkan, ini kami kembalikan ke studio, ada Bayu dan juga Kamaratih di studio. Baik, terima kasih Fahada Indi untuk memberikan informasi tadi dari pengemudi ojek online yang terjerat kabel lagi nih, ada lagi betul. kasusnya nih. Kan ini di wilayah KS Tubun ya, di Jakarta. Ya. Ada juga yang kemarin kan sempat Fatih yang di Antasari, Jakarta juga. Betul. Jadi ini harus menjadi perhatian sangat serius gitu karena memang sudah menelan 2 korban, 1 meninggal dunia dan 1 saat ini kondisinya tidak bisa beraktivitas secara normal. Semoga mendapat perhatian lebih. Kabel fiber optik yang masih malang melintang di jalanan ibu kota, dibenahi begitu ya.